Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pendidikan Program Studi PGSD STKIP Modern Ngawi semester 4. Kami akan mempresentasikan materi konsep manajemen tenaga kependidikan SD. Dengan anggota kelompok 1. Nurdin Nur Samsuri. 2. Farika Azahra. 3. Nur Afifah Syaharani. 4. Konikatul Rahmawati. 5. Malis Afifatus Zakia. 6. Sylvia Wulandari. Yaitu pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan normal, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pelaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, perencanaan manajemen tenaga pendidikan itu seperti analisis pekerjaan di sekolah, penyusunan formasi guru dan pegawai, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Nah, sebagai contoh fungsi pengorganisasian seperti pembagian tugas guru dan pegawai. Nah, itu terus yang contoh yang lain fungsi pengerahan seperti pembinaan profesi. B. Tujuan manajemen tenaga pendidikan. A. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. B. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. C. Mengembangkan sistem kerja dengan kerja tinggi yang meliputi prosedur, rekrutan, seleksi yang ketat, sistem kompetensi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan keperluan organisasi dan individu. D. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidikan dan pendidik merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan kerjasama dan kepercayaan bersama. E. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau suatu lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jenisnya, tenaga kependidikan itu terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau TU, penjaga dan kebersihan sekolah. Terakhir ada tenaga fungsional lainnya seperti guru BP, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Sedangkan apabila dilihat dari statusnya, tenaga kependidikan itu terdiri atas pertama pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua guru tidak tetap, yang ketiga guru bantu, yang keempat tenaga sukarela. Nah, berikut merupakan jenis-jenis kependidikan untuk lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang A, tenaga struktural. Menurut tempat kerja di sekolah, tenaga struktural meliputi kepala sekolah, wakil kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana dan prasarana, dan urusan pelayanan khusus. Sedangkan menurut tempat kerja di luar sekolah, tenaga struktural itu meliputi pusat, yaitu menteri, sekjen, dirjen. Kalau di wilayah itu ada KA, Korwil, Kormin, dan kepala bidang. Sedangkan di daerah sendiri ada Kakandebdiknas, kabupaten atau kecamatan. B. Tenaga fungsional. Menurut tempat kerja di sekolah, tenaga fungsional itu meliputi guru sebagai pembimbing atau penyuluh, guru BP, pengembang kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembang tes, dan pustakawan. Menurut tempat kerja di luar sekolah, tenaga fungsional itu meliputi penilai, pengawas, pelatih, tutor, dan fasilitator, dan pengembang pendidikan. Yang C, tenaga teknis. Menurut tempat kerja di sekolah, tenaga teknis itu meliputi laboran, teknisi sumber belajar,
pelatih seperti olahraga, kesenian, dan keterampilan, dan juga petugas TO. Menurut tempat kerja di luar sekolah, tenaga teknis itu meliputi teknisi sumber belajar dan petugas TO. D. Tugas tenaga kependidikan. Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada sistem pendidikan. Berikut deskripsi tugas tenaga kependidikan. 1. Kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik ke dalam maupun keluar, yaitu dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. 2. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. 3. Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. 4. Wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keuangan sekolah. 5. Wakil kepala sekolah urusan pelayanan khusus bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus seperti hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan usaha, kesehatan sekolah, dan perpustakaan sekolah. 6. Pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran. 7. Pengembang tes bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik. 8. Pustakawan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah. 9. Laboran bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah. 10. Teknisi sumber belajar bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian bantuan teknis sumber-sumber belajar bagi kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru. 11. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan. Yang terakhir, petugas tata usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah. Pengadaan tenaga kependidikan. Berikut prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan adalah 1. Formasi atau benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatif. 2. Mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. 3. Objektif, artinya dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi atau pemberian sesuatu. 4. The right man on the right place, kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengadaan tenaga kependidikan. Ada 4. 1. Pengumuman. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan yang dituntut dari para pelamar.
2. Batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran. 3. Alamat dan tempat pengajuan pelamaran. 4. Lain-lain yang dipandang perlu. Selanjutnya 2. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya 3. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. A. Penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. B. Ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus data tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Dan yang terakhir adalah pengumuman. Ini berisi pemberitahuan peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang F. Proses manajemen tenaga pendidikan. Yang A. Perencanaan. Fungsi perencanaan ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan. Untuk itu, lembaga mampu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. B. Seleksi. Fungsi seleksi ialah menyeleksikan calon tenaga pendidik dan kependidikan untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut. Misalnya persyaratan administrasi, ujian tes, dan wawancara, persyaratan lainnya. Cara dan metode seleksi. A. Seleksi pernyataan administrasi. B. Seleksi pengetahuan umum. C. Seleksi psikologi. D. Seleksi wawancara. E. Seleksi referensi. Yang ke C. Pengangkatan atau penempatan. Fungsi pengangkatan atau penempatan adalah mengangkat calon tenaga pendidik yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pendidik yang profesional. D. Pembinaan. Fungsi pembinaan ialah untuk membina tenaga pendidik agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin, kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. E. Kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dalam memberikan motivasi atau kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata, melainkan juga pujian-pujian atau prestasi yang diraih oleh tenaga pendidik atau personil. F. Penilaian atau evaluasi. Fungsi penilaian atau evaluasi ialah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaannya berjalan dengan baik. G. Pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adalah surat SK, surat keterangan pensiun, bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.